nama saya Kristal Otnia Lambangasi dengan NIM 80 2025 145. Di sini saya akan membahas tentang menulis karya ilmiah populer. Memahami karakteristik karya ilmiah populer. Pertama, pembahasan suatu persoalan yang bersumber dari fenomena yang terjadi di masyarakat dan merupakan fenomena atau persoalan yang terkini. Kedua, ditulis dengan menggunakan sudut pandang penulisnya. Yang ketiga, diulas dan diuraikan dengan menggunakan pendekatan dan metode yang sesuai dengan penulisnya. Yang terakhir, disampaikan dengan bahasa yang familiar untuk dipublikasikan di media sosial yang populer di media massa. Ciri-ciri karya ilmiah populer. Yang pertama, persoalan atau permasalahan yang dibahas haruslah mengenai fenomena yang menjadi pusat perhatian Yang kedua, dibahas dengan menggunakan subjektivitas sudut pandang keilmuan yang bisa diterima masyarakat. Yang ketiga, pembahasan harus mendeskripsikan, menguraikan, menganalisis, mengkritisi, dan memberikan solusi atas persoalan tersebut. Keempat, disampaikan singkat, padat, dan jelas. Jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama, eksploratif adalah karya ilmiah mengungkapkan fakta berdasarkan kajian mendalam dari penulisnya. Contoh jenis karya ilmiah eksploratif yaitu pengaruh media sosial terhadap motivasi belajar siswa SMA. Yang kedua, eksplanatif adalah karya ilmiah populer yang menerangkan suatu yang bisa dipahami pembaca. Contohnya, eksplanatif mengapa remaja rentan mengalami kecanduan smartphone. Yang ketiga, deskriptif adalah karya ilmiah yang menggambarkan suatu permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Contoh karya ilmiah deskriptif adalah gambaran pola tidur mahasiswa selama berkuliah. Yang keempat, prediktif adalah karya ilmiah yang berisi perhitungan atau ramalan yang akan terjadi di kemudian hari berdasarkan perhitungan. Contoh karya ilmiah prediktif adalah 10 tahun ke depan akan terjadi PHK di mana-mana karena tergantikan oleh AI. Yang terakhir adalah preskriptif. Adalah karya ilmiah yang memberikan tuntunan kepada pembaca untuk melakukan sesuatu sehingga tidak mengalami kekeliruan atau kesalahan. Contohnya karya ilmiah preskriptif adalah penggunaan AI yang tidak bijak dalam perkuliahan. Penulisan esai yang dipublikasikan. Esai dalam bentuk resensi adalah merupakan resensi yang disajikan dengan ulasan secara komprehensif mengenai konten buku tersebut. Yang kedua, esai dalam bentuk kritik berkaitan dengan pengungkapan aspek nilai untuk menilai kekhasan, kelemahan, dan kelebihan suatu teks dan fenomena dari sudut pandang penulisnya. Yang terakhir adalah esai sastra kontekstual, membahas relasi antara sastra dengan dunia sekelilingnya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan, soalnya yang berlebihan hanya cintaku dan harapanku kepada dia. Sekian dan terima kasih.